Menjawab, seorang polisi lain yang lebih tua menghampiri. Ia menepuk bahu rekan mudanya sambil berkata dengan suara tegas, "Jangan banyak tanya. Langsung tilang saja. Mana surat-surat kendaraan?" Kakek Wirya terdiam. Wajahnya menunduk, kemudian tangannya yang sudah mulai gemetar perlahan merogoh kantong kumalnya. Ia meraih dompet lusuh dan membuka lembaran kertas yang sudah menguning karena dimakan waktu. Sang polisi muda menyambar kertas itu dan mulai membaca. Namun, hanya dalam hitungan detik, wajahnya berubah drastis. Tangannya bergetar saat matanya berlari di atas tulisan yang tertera di kertas tersebut. Lalu, dengan suara parau, ia bergumam pelan, "Astaga, ini tidak mungkin." Bribka Reza menatap kertas lusuh di tangannya dengan mata membelalak. Ia membaca ulang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Lembar itu sudah kusam, ujung-ujungnya mulai rapuh, tetapi tulisan yang tercetak masih jelas. "Apa ini, Pak?" tanyanya, suaranya bergetar. Kakek Wirya menarik napas panjang. Matanya mengarah ke langit yang mulai mendung. Dengan suara pelan tapi tegas, ia menjawab, "Itu bukan sekadar surat, Nak. Itu adalah bukti bahwa aku pernah berjuang untuk negeri ini." Bribka Reza membaca lebih teliti. Itu adalah sertifikat resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa kakek Wirya adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Ada cap dan tanda tangan Jenderal Sudirman di atasnya. Matanya membelalak. Di belakangnya, rekan-rekan sesama polisi ikut mengintip kertas yang dipegang Reza. Seorang perwira yang lebih senior, bernama Ibtu Arif, meraih kertas itu dari tangan Reza. Begitu membacanya, wajahnya langsung berubah pucat. "Bapak ini beneran Bapak?" tanyanya terbata-bata. Kakek Wirya tetap tersenyum. Angin seolah mengibarkan rambut putihnya. Dengan suara rendah, ia berkata, "Dulu, kami berjuang mati-matian agar kalian bisa hidup merdeka. Tapi hari ini, aku dihentikan di jalanan yang dulu kami pertahankan dengan darah kami sendiri." Kesunyian menyergap. Para polisi saling bertukar pandang, tak tahu harus berkata apa. Namun, seseorang di antara mereka tidak percaya. Polisi yang lebih tua, Ibtu Arif, mengernyitkan dahi. Dengan nada curiga, ia berkata, "Maaf, Pak, tapi siapa yang bisa menjamin ini asli? Zaman sekarang banyak penipu. Saya harus menahan kendaraan ini karena melanggar peraturan." Kakek Wirya hanya tersenyum. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada protes, tidak ada emosi yang meledak-ledak. Ia sudah mengalami hinaan yang jauh lebih buruk dari ini. "Kalau kau tidak percaya, aku tidak bisa memaksamu percaya," katanya pelan. "Tapi, Nak, sejarah tidak akan pernah berdusta." Bribka Reza masih terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia kembali menatap surat itu, memperhatikan setiap detailnya. Ada tanda tangan asli seorang pahlawan. Ada cap resmi dari negara. Dan yang paling mengejutkan, ada nama kakek Wirya di dalamnya. Tanpa sadar, tangannya yang memegang surat itu mulai gemetar. Nama, Wirya Satrio Adiningrat, terpampang jelas dalam tulisan tangan yang khas. "Pak, jadi, Bapak ini yang di buku sejarah itu?" Suaranya nyaris bergetar. Kakek Wirya hanya tertawa kecil, mengangguk pelan, dan menepuk pundak Bribka Reza. "Iya, Nak, Bapak hanya seorang tua yang pernah bertaruh nyawa demi negeri ini. Tapi sekarang, aku hanya dianggap pengganggu lalu lintas." Suasana yang semula penuh dengan suara klakson mendadak hening di sekitar pos polisi itu. Para petugas lalu lintas yang awalnya tampak tegas kini berubah menjadi gugup. Ibtu Arif, yang awalnya bersikap tegas, kini menundukkan wajahnya, menatap tanah seolah mencari kata-kata yang tepat. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya bertanya, "Bapak benar veteran perang? Ini betul-betul tanda jasa Bapak." Kakek Wirya mengangguk. Dengan suara serak karena usia, ia berkata, "Kau terlalu muda untuk mengenalku, Nak. Tapi aku masih ingat saat pertama kali aku masuk hutan, berlari di tengah peluru, dan melihat teman-temanku gugur satu persatu. Kami bertempur agar kalian bisa berdiri tegak di tanah ini, tanpa takut akan peluru yang berdesing di atas kepala kalian." Sung. Beberapa polisi menelan ludah. Mereka mulai sadar bahwa mereka bukan sedang berhadapan dengan pria tua biasa,
tetapi seorang pejuang yang pernah mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan yang kini mereka nikmati. Namun, seorang polisi muda dengan wajah sinis menukas, "Bapak bisa saja bilang begitu. Tapi aturan tetap aturan. Kalau motor ini tidak layak jalan, ya, tetap harus ditilang. Semua orang sama di mata hukum." Kakek Wirya hanya tersenyum tipis. Ia tidak peduli dengan hinaan atau merendahkan dirinya. Ia sudah melewati masa-masa sulit, dan dalam benaknya, mungkin lebih baik ditilang polisi hari ini daripada harus melihat saudaranya tumpah di tanah kelahirannya. Namun, peristiwa berikutnya benar-benar mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, sebuah suara tegas menggelegar dari radio komunikasi polisi. Panggilan dari pusat, "Segera berhenti menahan pria tua itu. Kembalikan suratnya." Itu perintah. Para polisi melongo. Mereka saling berpandangan, terkejut. Bagaimana mungkin atasan mereka bisa tahu bahwa saat ini mereka sedang berurusan dengan kakek tua di atas motor usang ini? Namun, yang lebih mengejutkan lagi, tak lama kemudian mobil berplat dinas datang melaju cepat ke arah mereka. Seorang perwira tinggi dengan tanda pangkat bintang di pundaknya turun dari mobil. Wajahnya tampak tegang, matanya langsung tertuju ke arah kakek tua yang masih duduk di motor bututnya. Kakek Wirya, yang sejak tadi hanya tersenyum tipis, kini menoleh ke arah pria itu. Sang perwira berdiri di hadapan kakek Wirya. Tubuhnya terlihat sedikit bergetar, lalu